dari pasiennya sendiri, cuma dokternya mengarahkan apakah dia memungkinkan untuk dilakukan prosedur itu. Karena prosedur sedot lemak walaupun istilahnya dengan operasi kecil minimal surgery misalnya, itu kan juga punya resiko-resiko. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk menjalani prosedur itu. Jadi tidak ujug-ujug misalnya datang klinik, dok lemak saya ini lebihan dikit sedot gitu. Yang melakukan sedot lemak itu biasanya adalah orang yang sehat ya. Harus sehat ternyata. Orangnya sehat, dia tidak punya riwayat penyakit jantung, misalnya kardiovaskuler kayak gitu. Pemirsa, baru-baru ini viral seorang selebgram yang melakukan sedot lemak dan mengakibatkan nyawanya melayang. Untuk itu, kali ini saya akan berbincang dengan Dr. Soetedje. Halo dokter, apa kabar? Baik, sehat. Ini kan momok bagi para perempuan. Mohon maaf kita berbicara soal perempuan karena memang biasanya para perempuan yang melakukan sedot lemak. Nah sebenarnya sedot lemak itu apa, dok? Kalau dalam dunia medis itu sedot lemak adalah menghilangkan sebagian dari lemak yang ada pada tubuh kita yang mungkin tidak kita inginkan, misalnya mengganggu penampilan kayak gitu ya misalnya. Jadi hal-hal yang mengganggu penampilan atau membuat penampilan kita kurang pede, sehingga itulah dilakukan prosedur sedot lemak karena ada penumpukan lemak di bagian-bagian tersebut gitu. Bagian-bagian tertentu ya dok ya. Jadi memang sedot lemak itu bisa dilakukan sebenarnya untuk laki-laki sama perempuan ya dok ya. Cuman kebanyakan kasusnya adalah perempuan ya dok ya. Karena insecure tadi itu ya. Nah sebenarnya ada nggak sih tujuan dari sedot lemak itu sendiri? Ya tujuannya adalah membuat bentuk tubuh menjadi mendekati ideal ya. Atau anggap dah kalau bilang sempurna kan tidak ada. Nobody perfect in the world ya dok. Jadi mendekati ideal, mendekati keinginan dari yang si empunya pasiennya, badannya. Jadi ada beberapa bagian tubuh yang biasanya yang dilakukan sedot lemak, biasanya di bagian lengan atas kan itu agak bergelambir gitu ya dok ya. Terus di bokong biasanya kok bokongnya kayak terlalu menumpuk lemaknya kan tidak bagus dia gitu. Terus di dagu biasanya. Double chin ya dok ya. Double chin. Atau di perut bisa juga, di perut yang sudah terlalu banyak lemaknya. Itu bisa dilakukan sedot lemak. Tujuannya membentuk biar dia kelihatan estetik. Mungkin ini harus ditekankan juga. Sebenarnya sedot lemak itu diperlukan atau ada manfaatnya dok untuk para pasien yang ingin melakukan sedot lemak? Nah, diperlukan sama orangnya kan ya. Karena dia kebutuhan orang beda-beda ya dok ya. Karena dia ada orang yang nyaman sudah ya udah segini aja kayak gitu. Ada orang yang selalu menganggap ini kok enggak enak ya, enggak nyaman ya gitu ya. Atau pahanya kok terlalu besar ya kayak gitu. Jadi itu manfaatnya banyak juga, manfaatnya untuk meningkatkan kepercayaan diri, terutama kayak tadi selebgram mungkin kan penampilan harus bagus. Jadi itu yang dia cari gitu. Tapi untuk kesehatan juga sebenarnya ada. Misalnya kalau sudah dengan treatment atau dengan diet olahraga tidak bisa, mungkin kelebihan lemaknya terlalu bisa indikasi juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke oknumnya, hitungannya sama orangnya atau pasiennya tersebut ya. Nah tapi berarti banyak hal yang harus diketahui oleh pasien itu sendiri. Seperti misalnya waktu yang tepat dok untuk melakukan sedot lemak itu apakah ditentukan dari dokternya atau siapanya? Kalau waktu ya, waktu kan tergantung dari si pasiennya sendiri. Tergantung dari pasiennya sendiri. Cuma dokternya mengarahkan apakah dia memungkinkan untuk dilakukan prosedur itu. Karena prosedur sedot lemak walaupun istilahnya dengan operasi kecil minimal surgery misalnya, itu kan juga punya resiko-resiko. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk menjalani prosedur itu. Jadi tidak ujug-ujug misalnya datang klinik, dok
lemak saya nih lebihan dikit, sedot gitu. Oke. Berarti harus ada pemeriksaan terlebih dahulu juga ya dok ya. Itu prosedurnya biasanya apa aja dulu yang paling utama dok? Yang paling harus biasanya dicek? Yang melakukan sedot lemak itu biasanya adalah orang yang sehat ya. Harus sehat ternyata. Orangnya sehat. Dia tidak punya riwayat penyakit jantung, misalnya kardiovaskuler kayak gitu. Atau kita harus screening dulu apakah dia punya gangguan pembekuan darah kayak gitu. Karena nanti kita kan melakukan tindakan invasif, istilahnya memasukkan sesuatu dan mengeluarkan lemak dari dalam tubuh itu kan juga walaupun dengan mini insisi ya, dengan insisi yang kecil itu juga punya risiko karena nanti akan seperti yang tadi di awal disebutkan kan bahkan sampai kematian risikonya. Jadi persiapannya harus rutin dan yang terpenting adalah dilakukan sama orang yang kompeten di bidangnya. Nggak ujuk-ujuk ngelihat di YouTube, gitu caranya mudah ya kayaknya. Lakukan sendiri atau enggak gitu kayaknya ya. mudah ya. Kasih teman yang misalnya ya para medis bisa kok tinggal nyedot aja kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi kompeten dalam artian adalah kompeten itu diakui kompetensinya. Diakui kompetensinya kalau istilahnya kita sah gitu ya. Harus yang sah ya. Dan legal gitu ya. Jadi bener. Selain dia punya sertifikat atau dia punya ijazah dalam bidang itu, dia diakui di dunia medis. Biasanya kalau di Indonesia kan diakui oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Siapa sih yang boleh gitu? Siapa yang kompeten dianggap? Jadi yang kompeten biasanya adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, atau dokter dermatovenerologi dan estetik. Itu yang kompeten gitu. Jadi nggak harus misalnya gini kan, biasanya orang-orang tuh kasusnya itu ya itu dia hanya melihat klinik gitu kan. Nah itu dia, belum tentu apa yang dipunyai oleh klinik tersebut adalah legal ataupun memang sudah ada izinnya atau memang seperti apanya gitu ya. Jadi harus cari tahu dulu seperti apa sebenarnya gitu ya. Di tangan yang kompeten dengan otomatis dengan prosedur yang aman tadi. Prosedurnya terpenuhi dulu ya. Misalnya kalau saya ada minum pengencer darah misalnya, harus rutin minum pengencer darah. Jadi harus open semua ya dok, harus jujur maksudnya. Saya sedang begini. Karena dokter kan sebenarnya dokter itu enggak bisa nerawang gini ya. Bukan dukun juga gitu ya. Bukan indigo juga gitu ya. Kayak gitu. Jadi dokter itu harus mendapatkan data yang lengkap. Kalau pasiennya bohong, dokternya akan bisa salah juga diagnosis. Kalau misalnya dari saya enggak pernah minum obat-obat ini kayak padahal dalam waktu sebulan atau 2 bulan saya enggak ada minum konsumsi ini, alkohol atau merokok misalnya kayak gitu. Dokternya kan percaya sama pasiennya. Jadi si pasien juga harus membuka apa yang riwayat-riwayat yang dia konsumsi sebelumnya yang mungkin akan menimbulkan atau menghambat prosedur itu. Jangan ngotot ngotot akhirnya sembunyiin ini padahal saya punya gitu kayak gitu. Jadi akan merugikan dia gitu. Merugikan diri sendiri. Nah, kalau udah kayak seperti itu, kontraindikasi dok tentang sedot lemak ini kan agak, mohon maaf dok ya, gimana nih, harus diketahui juga nih? Iya, kalau kontraindikasi kayak penyakit jantung, kardiovaskuler misalnya, DM, hipertensi juga bisa. Terus ada gangguan-gangguan pembekuan darah kayak gitu, atau minum obat-obat yang pengencer darah, misalnya orang hipertensi biasanya kan untuk mengurangi juga untuk melancarkan peredaran darah itu kan harus minum obat-obatan pengencer darah juga kayak gitu. Ya, hal-hal itu harus kebuka sama dokternya, riwayatnya itu. Jadi dokternya bisa memilih walaupun misalnya ini memungkinkan, tapi dia sudah aware, sudah sejak awal sudah mengetahui bahwa akan terjadi apa kayak gitu, atau ini memungkinkan enggak untuk dilakukan saat ini atau ditunda kayak gitu. Jadi itu lebih baik dengarkan kata dokternya ya. Jadi kalau memang harus ditunda bahwa ada indikasi yang memang membahayakan, terutama nyawa, kan lebih baik ya ikutin anjuran dokter ya. Tapi kalau selaku dari dokter Sutedja sendiri nih, yang mungkin juga harus diketahui oleh pemirsa kami, sebelum melakukan sedot lemak yang paling penting yang harus dilakukan untuk sebagai pasien sedot lemak apa dok? Iya, tadi persiapan mental juga kan. Terus tujuannya apa sih, ekspektasinya apa? Misalnya kalau
di lengan aja kayak gitu ya. Mungkin nanti dari prosedur atau dari syarat-syarat pasien itu kan bisa memungkinkan ini bagian lengan. Tapi yang paling enggak yaitu kayak tadi itu mengutarakan sejujur-jujurnya, sedetail apa sih riwayat yang dia punya itu dulu, terus ekspektasinya apa. Karena kita sebagai dokter, apalagi sedot lemak itu adalah istilahnya sebenarnya dia udah normal kan, sudah normal, cuma ya menggelambir dikit kayak gitu biar lebih bagus gitu. Makanya tujuan sedot lemak yang minimal itu biasanya adalah untuk membentuk body menjadi lebih ideal kan, gitu aja. Jadi kalau memang ekspektasinya tidak terlalu tinggi supaya tidak, ini saya mau kelihatan umur 14 tahun kayak gitu kan. Biar kenceng lagi nggak mungkin gitu juga ya. Kan dokternya. Jadi dari segi dokternya juga gitu. Harus juga menjelaskan atau menerangkan bahwa goalnya itu ini bakalan segini gitu. Efek sampingnya kayak tadi itu kalau terlalu besar misalnya, terlalu lemaknya terlalu banyak misalnya di lengan kayak gitu ya. Kalau habis kita sedot tuh dia akan kendur kan. Lemaknya hilang kan, kulitnya kayak kulit jeruk tuh keriput, menggelambir kayak gitu. Balon gitu ya. Ya, dan itu memerlukan juga treatment, mungkin dipakai elastic bandage dalam jangka waktu tertentu kayak gitu. Terus bisa hematom, bisa perdarahan di sana, bengkak, nyeri, infeksi. Nah, itu juga harus dijelaskan. Pada saat biasanya tindakan-tindakan di bagian kami, misalnya di bagian kulit terutama saya, selalu kita jelaskan bahwa hasil itu tidak selalu pada saat kita tindakan. Tapi setelah tindakan itu pun harus ada treatmentnya, perawatannya, tidak boleh misalnya tidak boleh terlalu capek olahraga kayak gitu kan, harus istirahat, harus memakai bandage kayak gitu. Jadi itu untuk mencegah tadi komplikasinya itu, mungkin terjadi hematom, malah terjadi infeksi kayak gitu. Jadi infeksi juga bisa terjadi ya, Dok? Bisa. Makanya biasanya kita kasih setelah treatment biasanya kasih antibiotik juga untuk pencegahan. Tadi kan dokter juga sempat sampaikan prosedur sedot lemak, nggak ujuk-ujuk langsung, dok saya mau ngilangin bagian sini, dok saya bagian sini. Jadi sebenarnya harus ada konsultasi dulu ya, dok? Iya, konsultasi. Seperti dulu. apa prosedurnya, dok? Yang pertama kayak tadi itu konsultasi, ngelihat, terus setelah itu cek dulu kesehatannya. Kalau ini mengenai sedot lemak ya, apakah dia punya penyakit yang tadi berisiko itu. Setelah itu mungkin cek lab perlu, karena cek lab kan untuk karena kan kita tidak tahu itu ada gangguan faktor pembekuan atau apa kayak gitu. Baru kita menjelaskan bahwa prosedurnya gini nanti, apakah dengan bios kalau yang luas mungkin dengan general anestesi plus lokal, atau kalau di bagian kami biasanya kita ngambil yang bagian-bagian kecil ya, misalnya di paha, di lengan atas, bagian atas kayak itu, double chin biasanya itu dengan menggunakan teknik anestesi lokal, tapi dengan campuran anestesi itu meschen istilahnya. Jadi itu ada obat-obatan pakai NaCl, natrium bikarbonat, ada pakai epinefrin yang untuk mencegah vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Kalau misalnya lemak yang sudah dihancurkan, baik dengan teknik mekanik atau dengan bantuan, banyak ada tekniknya sebenarnya, dengan laser, dengan dipanasin, dengan kanul yang bergetar kayak gitu untuk menghancurkan lemak sebelum dia bisa kesedot kan. Jadi tidak juk-juk lemak yang menggumpal tuh blek gitu. Jadi hancur dulu. Ternyata emang prosesnya saya cuman baru dengar aja dari dokter nih udah agak ngilu-ngilu gitu ya. Mulai kan berpikir kan. Nah kalau misalnya itu tidak dijelaskan ke pasien kan, dia nyedot lemak itu kayak nyedot apa gitu ya, langsung sudah kempes kayak gitu. Jadi ada prosedur kayak gitu, dan trauma-trauma itu juga akan menimbulkan perdarahan kan. Nah kalau misalnya nih, kasus yang paling sering biasanya menyebabkan kematian itu kan emboli lemak. Jadi lemak yang sudah hancur, kecil itu masuk ke pembuluh darah. Nah itu yang masuk seret, mungkin di katup jantung atau di otak, ya otomatis tersumbat dia. Itu yang sangat berbahaya. Makanya kalau dengan teknik Tumesgen dan dilakukan oleh orang yang kompeten, biasanya
dia sih aman karena ada vasokonstriksi istilahnya, pembuluh darahnya dia menutup, mengecil, jadi lemak-lemak itu tidak mungkin dia kesedot kayak ke sana gitu, mengalir lagi ke sana. Baik. Berarti dalam satu kali sedot lemak apakah memang harus one by one atau bisa whole body gitu loh dok? Maksudnya kalau sekali datang harus paha dulu atau lengan dulu atau bisa whole body? Nah ini kalau sedot lemak yang mungkin di pikiran orang untuk membuat kurus itu bukan ya. Nah ini yang harus ditekankan ya untuk pemirsa karena nih. Kalau yang biasa dilakukan itu sedot lemak itu adalah untuk membentuk body, membentuk body. Biasanya mananya sih bodinya kan tidak semuanya nih. Jadi misalnya lengan atas tidak nyaman kelihatannya dok pakai gini apa you can see tidak bisa kayak gitu ya. Jadi ya bagian itu aja yang gini. Ada yang mungkin dulu waktu saya di Jakarta juga pernah ngerjakan, ada semuanya bagus, cuma bagian pahanya sedikit kok kayak gitu ya, maksudnya menurut dia gitu. Menurut kita udah bagus, ideal, berat badan juga enggak lebih kayak gitu, cuma di bagian pahanya agak ngelembung gitu. Itu yang kita sedot kayak gitu. Jadi tidak untuk menguruskan ya. Kalau untuk menguruskan yang semua itu mungkin beda tekniknya, enggak sedot lemak dia. Berarti setelah nanti pasien melakukan sedot lemak, efek samping yang dirasakan oleh pasien itu apa dok? Bisa nyeri. Tetap nyeri ya dok? Tetap nyeri. Saya langsung nyeri dok. Mungkin habis obat biusnya, makanya kita kasih juga analgetik, antibiotik. Terus memar bisa, kayak tadi memar kan tindakan trauma itu ya. Terus bisa kayak tadi bisa infeksi bisa, makanya harus benar-benar dijaga pasiennya bahwa dia juga komitmen kan setelah melakukan prosedur itu, prosedur tindakan dia akan melakukan mentaati prosedur post tindakannya kayak gitu ya. Jadi banyak hal yang memang harus pasien ketahui sebelumnya gitu. Jadi tidak cukup dengan mungkin bisa searching sebelumnya dulu, googling dulu sebelumnya, gini untuk memantapkan hati ya. Setelah itu baru konsultasi ke dokternya, ke dokter yang kompeten pasti akan ngasih ini loh stepnya kayak gini, dicek dulu lagi gitu. Berarti soal efek samping dok atau komplikasi itu juga ada nggak dok? Setiap kasus? Jadi setiap kasus kan beda-beda. Pasti ada. Seperti apa dok? Misalnya sudah selama ini pernah ada? Yang terakhir kan yang sampai efek samping itu sampai komplikasi sampai kematian. Itu ya biasanya kalau misalnya dilakukan otopsi atau apa, mungkin emboli sih paling sering yang menyebabkan itu. Masuknya sel lemak yang sudah hancur itu ke pembuluh darah itu yang paling sering. Tapi yang lain-lain ya kayak tadi infeksi bisa ya, atau shock karena mungkin agak banyak yang keluar lemaknya, sehingga itu kan di samping lemak kan ada juga cairan-cairan tubuh yang ikut keluar. Jadi mungkin itu perlu diwaspadai juga, makanya harus dikerjakan di tempat yang bagus, yang dengan fasilitas yang mumpuni juga ya, rujukan atau dekat dengan fasilitas rujukan yang bagus kayak. Ini jujur dok ya, saya sebagai perempuan dan juga termasuk orang yang takut dengan ya entah jarum suntik atau yang namanya bau rumah sakit. Jujur dok, saya agak-agak merinding disco ini ya. Tapi jujur kalau soal cantik, siapa sih yang nggak mau cantik? Tapi alternatif untuk sedot lemak sebenarnya kalau dari dokter sendiri dianjurkan apa enggak sih sebenarnya? Atau boleh aja, tapi ya itu dia gitu kan maksudnya. Semua hal yang sekarang prosedur ya, kalau ditaati dengan baik itu akan mencapai goal yang diinginkan kan. Masalahnya kan gitu, saya pingin cantik, misalnya rahang saya terlalu gede, saya mau potong dikit, ada gitu prosedurnya ada, tapi harus diikuti dengan yang kayak tadi itu dilakukan oleh seorang yang kompeten di bidangnya dan aman. Tapi kembali ke kita, jangan terlalu tinggi juga ekspektasinya. Yang mengukur ekspektasi itu biasanya pasien sendiri sama dokternya. Pasien pasti tinggi kan, dokternya ini bisanya segini, akhirnya ketemunya di mana kayak gitu. Itu yang jadi harus diingat itu gitu. Semua memang pingin cantik kan. Pokoknya pengen perfect, tapi kembali lagi ya
Tapi kalau takut sama jarum suntik aja ya, ya nggak Kayaknya usah. ya. Karena Oke. sedot lemak itu pakai kanul yang lumayan gede Aduh, dia. dok, itu ngebayangin aja ya. jadi inget yang lain-lain ya. Maksudnya yang ketika kita pernah mengalami yang mungkin namanya melahirkan atau Iya. sesar gitu kan pasti Iya. tahu juga rasanya seperti apa. Apalagi Iya. ini yang mungkin agak lebih Ya, di luar iya, bayangan besar, gitu kan. dia cuma sebesar aboket dia udah ini, tapi ini lebih gede dia oke. mungkin sebesar kabel ini dia. Jadi oke. diperlukan tindakan insisi, baru dimasukkan, baru dikeruk kayak gitu. Berarti dia. kalau proses dari mulai awal disedot lemaknya Di berapa jam? anestesi dulu. Enggak, Di maksudnya anestesi berapa jam tuh dok ya? Misalnya kalau bagian lengan deh gitu. gitu. Jadi Waktu biasanya yang dibutuhkan. biasanya prosedurnya kita kan gambar dulu ya. Oh ini oke. bagian ini loh yang akan kita areanya kan gitu. Jadi istilahnya set marker istilah kalau iya. dibikin, baru itu di desinfeksi apalah prosedur operasi, baru dimasukkan anestesi dikit untuk membuat insisi, baru dimasukkan anestesi lokal tumescentnya itu ke semua areanya. Setelah itu tunggu paling 2-3 sampai 5 menit dia udah bekerja tuh anestesi karena lokal kan, baru dimasukkan kanulnya. Dimasukkan tuh udah enggak terasa. Dikerok-kerok itu udah enggak terasa. Sambil kanul itu biasanya dihubungkan dengan kayak vakum gitu. Jadi kayak nyedot. Nanti memang keluar lemaknya dia. Nah, itu dah. Jadi tekniknya kalau di dermatovenerologi dan estetik tuh pakai tumescent tuh biasanya pembuluh darah menjadi vasokonstriksi karena ada cairan epinefrinnya juga kan, sehingga lebih aman dia. Nah, itu disedot keluar. Setelah itu baru kan ini sudah longgar ini. Tadinya kembung karena lemak, sekarang kan kulitnya tetap agak gelambir dikit. Itu biasanya kasih bandit. Makanya paling keberhasilannya lebih tinggi kalau pada kulit yang masih kencang. Misalnya kalau udah umur ya jangan harap terlalu yang kan gelambirnya kok tetap ini dok gini gitu. Tapi kalau kencang cuma karena lemaknya kembung, begitu dikerok dia kan kulit elastis lebih cepat dia bagusnya. Baik, karena memang saya juga dapat lihat ketika disedot itu ada wadah tertentu yang jumlah kiloan gitu ya misalnya dok ya, berarti benar-benar pengaruh gitu maksudnya. Kalau pas sudah disedot ini berarti 2 kilo, berarti turun 2 kilo tapi berbentuk udah kecilan gitu ya dok ya. Oke dok, tapi ini emang yang harus ditekankan untuk pemirsa seperti apa. Jadi kan tadi kan dokter sudah sebutkan bahwa boleh siapa aja, tapi ingat ada fase-fasenya yang harus dilewati. Tapi mungkin dokter bisa jelaskan lagi biar pemirsa tahu bahwa apa yang harus ditekankan dalam melakukan sedot lemak. Ya, mungkin yang untuk pemirsa itu ya ekspektasi kita apa sih gitu, goalnya kita apa kayak gitu dah. Terus terang dengan dokternya kondisi kesehatan kita, jangan menyembunyikan sesuatu karena dokter kan bukan dukun ya, bukan indigo. Jadi nggak bisa melihat keseluruhan. Jadi apa yang kita punya, riwayat penyakit atau kondisi kesehatan kita mungkin lagi belum fit kayak gitu, itu harus diutarakan. Terus semua tindakan, ingat, semua tindakan yang invasif, yang non invasif aja misalnya chemical peeling ada risikonya. Semua tindakan ada risikonya. Nah itu kalau misalnya kita ke dokter tanya itu, dok kalau gini gimana? Cerewet enggak, kenapa? Karena memang harus cerewet ininya. Kadang dokter ada beberapa mungkin kita karena mungkin pasien banyak gitu ya. Jadi kalau enggak nanya kita seperti anggap tahu kayak ngajarin. Tahu, udah pernah atau enggak? Udah tahu gitu. Jadi tanya dok kalau gini gimana, kalau gini gimana. Jadi option itu yang kita penuhi dulu sebelum memutuskan ternyata saya masuk kriteria ini. Oke, saya jalani kayak gitu. Jadi semua tindakan ada risikonya. Walaupun minimal, sedang ataupun sampai berat. Tapi kalau disedot lemak ini kan kayak itu dah, kalau minimal cuma memar kembang, rasa tidak nyaman. Tapi kalau sampai berat sampai emboli sampai kematian juga.
Jadi berarti harus yakinkan diri dulu, juga yakinkan hati, doa juga dikencangkan ya dok ya. Tapi yang pasti kalau kita lebih baik sih banyak bersyukurnya dok ya, dengan apa yang kita ada. Walaupun mungkin yang ingin langsing ya dengan kata lain mungkin coba dengan olahraga atau. Makanya biasanya ini dilakukan kan kalau itu sudah dilewati atau okay. Istilahnya sudah gagal dengan konvensional. Misalnya kalau untuk menurunkan berat badan atau membentuk tubuh itu kan bisa juga di gym bisa, atau dengan jalan atau dengan aerobik juga pasti turun kan. Nah itu kalau itu sudah dilakukan tapi ternyata masih kayak itu mungkin itu pilihan untuk sedot lemak ini bisa pilih gitu. Baik, terima kasih dokter. Ini luar biasa informasinya. Sekali lagi kita kembalikan ke pemirsa ya, seperti apakah seharusnya sedot lemak dilakukan, ya kan? Terima kasih dokter. Sama-sama.